Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah jaringan komputer pada NetAket 11.9.3 dengan judul Paket Tracer VLSM Design and Implementation Practice. Langsung saja di sini bisa kita buka paket tracernya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat topologi. Di sini terdapat addressing table yang belum lengkap. Ini masih belum terdapat IP address dan juga subnet masknya. Selanjutnya di sini ada objektivitas dan instruksi yang akan kita ikuti nantinya, dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di instruksi ini. Di sini bisa kita lihat pada check result bagian mana saja yang nantinya akan kita konfigurasikan, dan kita akan melengkapi completion di sini menjadi 100%. Oke, langsung saja di sini ada 3 objektivitas pada praktik kali ini. Yang pertama yaitu examine the network requirements, yang kedua design the VLSM addressing scan, yang ketiga assign IP addresses to device and verify connectivity. Jadi di sini kita akan memeriksa persyaratan dalam jaringan. Selanjutnya akan merancang skema pengelamatan pada VLSM dan menetapkan alamat IP ke perangkat dan memverifikasi konektivitasnya. Nah, langsung saja. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu VLSM. Jadi VLSM itu adalah singkatan dari Variable Length Subnet Mask, yang dimana VLSM itu merupakan teknik subnetting yang memungkinkan kita untuk menggunakan subnet mask yang berbeda-beda dalam satu jaringan. Nah, biasanya dalam subnetting biasa itu kan semua subnet menggunakan subnet mask yang sama. Misalnya kita pakai /24 gitu. Nah, dengan VLSM ini kita bisa menggunakan panjang prefix yang berbeda untuk setiap subnetnya, tergantung dari kebutuhan hostnya gitu. Jadi misalkan contoh, di sini kita punya jaringan utama yaitu 192.168.1.0/24 dan kita itu butuh 3 subnet. Nah, di sini kita misalkan punya jumlahnya itu yang pertama butuh 50, yang kedua 25, dan yang ketiga 10. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan subnetting yang biasa, kita akan menggunakan host yang tanpa kita akan menggunakan mask yang tanpa VLSM-nya itu /24. Sedangkan dengan kita menggunakan VLSM, kita bisa menggunakan, jika kita membutuhkan jumlah hostnya 50, kita bisa menggunakan hanya /26, yang dimana /26 itu ada 64 alamat gitu. Dan seperti tadi ada jumlah host 25 juga misalnya. Nah, di situ kita bisa menggunakan masknya itu /27, yang dimana itu adalah 32 alamat gitu. Jadi kita nggak pemborosan gitu. Ini bisa lebih efisien seperti itu. Nah, bisa disimpulin, jadi kalau tanpa kita pakai VLSM, kita tuh bisa buang-buang IP karena tiap subnetnya tadi itu bisa dapat 256 alamat karena kita pakai /24. Kalau misalkan kita pakai VLSM, kita bisa alokasikan sesuai kebutuhan kita, jadi hemat dan juga efisien seperti itu. Oke, langsung saja di sini pada instruksinya. Yang pertama, examine the network requirements. Di sini step 1, determine the number of subnet needed. Jadi di sini you will subnet the network address 10.11.48.0/24. The network has the following requirements. Di sini bisa kita lihat pada
switch 1 ini membutuhkan 14 host, yang kedua butuh 30 host, yang ketiga butuh 6 host, dan yang terakhir butuh 60 host ya. Di sini ada pertanyaan, how many subnet are needed in the network topology? Jadi berapa sih kebutuhan jumlah host di setiap LAN di topologi ini gitu. Jadi di sini bisa kita lihat sendiri. Di sini kita akan membutuhkan 5 subnet yang diperlukan, yaitu untuk 4 LAN. Ini untuk 4 LAN dan juga satuan. 4 LAN itu untuk ini switch ke host 1, ini sini 2, selanjutnya di sini 3, sini 4. Nah, one-nya 1, sini 5 gitu. Jadi jawabannya adalah 5 subnet. Oke, lanjut untuk step yang kedua, determine the subnet mask information for each subnet. Jadi di sini kita akan menunjukkan perhitungan dari subnetnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat which subnet mask will accommodate the number of IP addresses required for switch 1. How many usable host addresses will this subnet support? Nah, jadi untuk step yang kedua ini saya sudah buat tabelnya. Nih, untuk step yang kedua tadi, ini tabel VLSM subnet mask VLSM subnet masknya. Nah, jadi di sini terdapat host needed-nya, berapa host yang dibutuhkan, ada prefixnya juga, ada subnet mask dan juga usable host-nya. Nah, gimana sih kita bisa nemuin ini? Jadi di sini kita menggunakan rumus 2 pangkat N dikurang 2, yang dimana nanti hasil dari ini itu lebih besar dari jumlah host. Oke. Nah, di sini N di sini itu merupakan jumlah bit dari hostnya. Sedangkan prefix di sini itu nanti merupakan perhitungan dari 32 dikurang N. Nah, langsung saja di sini kita coba untuk hitung pada switch 1 yang dimana ini membutuhkan 14 host. Jadi di sini kita akan mencari N-nya itu, misalkan kita mau, kan kita butuhnya 14 host ya, sedangkan hostnya ini hasil dari ini tuh nggak boleh kurang dari jumlah hostnya. Jadi kalau bisa harus pas 14 dan atau lebih dari 14. Nah, di sini kita berarti pakai 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan 16. 2 pangkat 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Nah, jadi kok ini 2 pangkat 4 maksudnya, pantesan. Nah, jadi ini kan 2 pangkat 4 itu 16. Jadi ini sudah memenuhi jumlah host yang dibutuhin. Nah, tapi di sini kita bakal kurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena untuk network dan juga broadcast. Jadi di sini sisanya adalah 14. Nah, ini adalah cukup untuk host di sini, untuk host yang dibutuhin. Jadi N-nya itu kan 4.
sama dengan 4. Nah, di sini jadi prefiksnya tadi itu kan 32 dikurang sama N ya. Prefiksnya itu 32 dikurang N, jadi 32 dikurang 4, karena N-nya 4, ini jadi 32 dikurang 4 adalah 28. Jadi prefiksnya adalah /28. Seperti itu. Nah, untuk subnet masknya, ini berarti 255, 255, 255, 240. Nah, untuk menghitung subnet masknya, biasanya di sini saya menggunakan angka magic number. Sini 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, di sini untuk /28 itu binernya bisa kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya 28 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini jadi subnet masknya adalah 255. Kenapa dapat 255? 255 itu ditambah dari angka magic number di sini. Jadi 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Itu 255. Ini juga 255. Ini juga 255 dan ini 240. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu perhitungannya sehingga nanti ditemukan tabelnya seperti ini. Oke, lanjut untuk part kedua, design the VLSM addressing scheme. Di sini step satunya di fit the 10.11.48.0/24 network based on the number of hosts per subnet. Jadi di sini kita akan membagi alamat IP berdasarkan kebutuhan hostnya. Nah, di sini saya juga sudah buat tabelnya. Nah, ini untuk subnet tabel pada part 2 ya. Step 1. Nah, misal tadi kita kan diminta untuk kita diberi networknya 10.11.48.0/24. Nah, maka di sini kita akan alokasikan subnet terbesar terlebih dahulu. Nah, subnet terbesarnya itu kan ada di nih, ini sudah saya urutkan subnetnya dari subnet 60, 30, 14, lalu 6, lalu 2. Ini untuk one-nya. Nah, jadi di sini langsung saja kita coba hitung. Oke, di sini kan pada host D atau ASW berapa tadi? Atau ASW 4 ini kan dibutuhin 60 ya. 60 host. Nah, jadi di sini kita mulai dari, karena tadi kita diberikan networknya 10.11.48.0, jadi di sini kita misalkan ASW 4 ini butuh 60 host. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan /26 ya. Di sini kita menggunakan /26, yang dimana /26 ini ada 64 alamat. Nah,
Selanjutnya, di sini kita akan bagi menjadi ini networknya, kita masukin 192.168.10.0. Oh, satu. Oke, jadi di sini networknya itu 10.11.48.0. Nah, selanjutnya di sini kita akan usable-nya itu di sini bisa kita lihat usable-nya itu 10.11.48.1 sampai 10.11.48.62. Oke, di sini broadcast-nya itu 10.48.63. Nah, jadi seperti ini. Ini kan kita menggunakan /26, yang dimana /26 ini terdapat 64 alamat. Nah, 64 alamat ini akan kita bagi. Untuk tadi kan kita diberi network yang pertamanya adalah 10.11.48.0. Nah, jadi di sini network yang pertama 10.11.48.0. Selanjutnya usable-nya itu berarti dari 10.11.48.1 sampai 48.62. Dan broadcast-nya yaitu 48.63. Seperti itu. Nah, jika di list di tabel maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya untuk host yang B itu butuh 30. Ini sama saja seperti tadi. Jadi network address-nya yaitu 48.64. Ini kita menggunakan /27 karena /27 itu alamatnya ada 32. Nah, jadi di sini usable-nya dari 65 sampai 94 dan broadcast-nya 95. Oke, seperti itu. Lanjut untuk part selanjutnya di sini part ketiga, assign IP addresses to device and verify connectivity. Di sini kita akan konfigurasi perangkat yang ada di topologi ini. Nah, jadi di sini step satunya configure IP addressing on the building 1 router. Sini kita akan konfigurasi router building 1. Sini kita enter. Nah, di sini kita enable terlebih dahulu. Untuk mengaktifkan di sini kita configure terminal. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi interface Gigabit Ethernet 0/0 dan juga 0/1-nya. Sini kita interface Gigabit Ethernet 0/0. Kita enter. Selanjutnya di sini kita konfigurasi IP address-nya. IP address untuk ini bisa kita lihat di untuk melengkapi tabel-tabel di sini tadi yang belum lengkap ini tadi sudah saya buat juga, sudah saya lengkapi. Nah, ini untuk tabel yang sudah saya buat. Oke, jadi kita tinggal lihat aja di sini untuk IP
GB internet 0/0-nya ya. 48 ini 4897. Sini kita 110.11.48.97. Subnet masknya 255.255.255.240. Kita enter. Ini kita no shutdown. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada gigabit Ethernet 0/0. Ini kita exit dulu. Sini kita interface gigabit Ethernet 0/1, maaf ya. Nah, di sini kita masukin IP address-nya 10.11.48.65. Ini 255.254. Kita enter. Ini kita no shutdown. Kita lihat, bisa kita lihat di topologinya. Di sini pada check result. Nah, untuk routernya sudah terkonfigurasi ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada switch 3. ASW 3. Nah, di sini kita perkecil terlebih dahulu. Sini bisa kita lihat configure IP addressing on the switch 3, switch including the default gateway. Langsung saja di sini kita enable terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita configure terminal. Nah, bisa kita lihat di sini kita akan konfigurasi default gateway-nya. Kita lihat di tabel sini. Nah, untuk switch 3 ini kan kita pakai VLAN 1 ya. Jadi di sini kita masuk ke interface VLAN 1. Sini kita masukin IP address-nya. IP address untuk VLAN 1 switch 3. Switch 3. Nah, di sini berarti kita 10.11.11.48.114. Subnet masknya 255.255.255.248. Kita enter. Di sini kita no shutdown. Selanjutnya kita masukin IP default gateway-nya. IP default gateway 10.11.48.113. Jika sudah, kita lihat lagi di topologinya. Nah, ini sudah terkonfigurasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada host D. Di sini host D-nya. Nah, configure IP addressing on host D including the default gateway. Jadi di sini kita masuk ke IP configuration-nya. Kita masukin untuk host D. Sini IP-nya 10.11.48.62. Subnet masknya 255.255.255.192 dan default gateway-nya 10.11.48.1. Sudah. Kita lihat lagi di topologinya.
Oke, ini sudah tercentang semua, yang artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasinya dengan benar. Oke, bisa kita lihat di sini juga completionnya sudah bertambah menjadi 100%, yang dimana kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikannya dengan benar. Oke, baik, sekian, segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan, saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.